Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada ibadah tengah minggu pada saat ini. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan angkat pujian Mujizat Masih Ada. Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Benar Tuhan, bahwa Engkau ajaib bagi kami. Tidak ada yang tak mungkin bagimu. Engkau berfirman, pasti Engkau menggenapinya. Oleh karena itu kami percaya akan apa yang telah kami naikkan kepadamu. Bahwa mujizat itu masih ada di dalam hidup kami. Engkau pulihkan kami. Engkau sembuhkan kami dari segala sakit penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri akan menolong kami
Sehingga apa yang kami baca dan kami merenungkannya, itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau pakai dengan kuasa-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan, biar benar-benar berasal daripada Tuhan sendiri. Sehingga lewat kebenaran itu boleh menguatkan kami, boleh menegur kami, boleh mendidik kami. Sehingga dalam pengiringan bersama dengan Engkau, kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Dan lewat itu Engkau dimuliakan. Waktu-waktu kami ke depan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus akan mengintervensinya, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan akan kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini, dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 di situ berkata, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Dari ayat ini kita dapati bahwa ada seorang perwira Romawi yang pada waktu itu datang mengunjungi Yesus di Kapernaum. Dia ternyata bertemu dengan Tuhan Yesus.
bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia memiliki seorang bujangnya yang dikasihi dalam keadaan sakit. Dan dia datang menemui Yesus untuk mendapatkan pertolongan supaya bujangnya itu dapat sembuh dari sakit penyakit yang dia alami saat itu. Kalau kita mau berpikir agak panjang sedikit, maka saya yakin bahwa perwira yang hambanya sedang mengalami sakit yang dikatakannya dihargainya itu. Kalau kita baca di dalam Lukas 7 ayat 2, pasti sudah pergi ke tabib. Karena dia seorang perwira, artinya orang yang tidak mungkin tidak memiliki uang untuk membawa bujangnya ke tabib. Tapi yang saya yakini, dia sudah pergi ke tabib, tapi ternyata bujangnya itu tidak sembuh-sembuh. Maka ketika dia mendengar ada seorang yang bernama Tuhan Yesus memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang dengan cara yang ajaib atau dengan cara yang luar biasa, karena ia begitu sangat-sangat menyayangi bujangnya itu, maka perwira ini rela pergi mencari dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kita harus ketahui pada zaman itu bagaimana kehidupan seorang bujang atau seorang budak dan bagaimana seorang perwira Romawi pada saat itu. Oleh karena itu saya mau mengajak kita supaya kita melihat tentang seorang bujang atau seorang hamba atau seorang budak itu. Di dalam kekaisaran Romawi, budak tidak ada tempat dan budak itu tidak berharga sama sekali. Kapan mau dibeli budak itu? Kapan mau diusir budak itu? Kapan mau disiksa budak itu? Atau kapan mau dibunuh budak itu, sekalipun itu adalah hal yang bisa terjadi. Tidak ada orang yang memperhatikan budak yang sakit, hidup atau mati pun. Bahkan budak hanya dianggap sebagai alat yang hidup. Jadi kita sudah pahami kedudukan seorang budak, kan? Oleh karena itu saya mau mengajak kita untuk melihat tentang seorang perwira. Di dalam satu pasukan tentara Romawi itu terdapat 6.000 prajurit, terbagi di dalam 60 bagian. Tiap bagian 100 orang prajurit. Jadi komandan dari 100 prajurit ini dipimpin oleh seorang perwira. Oleh karena itu kita tahu bahwa seorang perwira ini selain dia punya atasan, tetapi dia punya bawahan. Sekarang bagaimana dengan orang yang ada di sekitar kita? Sebagai contoh, karyawan kita atau bawahan kita, pembantu rumah tangga kita, atau tetangga yang susah. Bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang seperti ini? Di dalam ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, aku akan datang menyembuhkannya." Tidak mudah orang berjanji dalam suatu permintaan yang sulit dan menjawabnya dengan sederhana tapi penuh kuasa. Barangkali menurut perwira ini, apakah mungkin orang ini akan datang, atau sebaliknya perwira percaya Yesus akan datang? Tapi kapan datangnya? Karena ia melihat Tuhan Yesus begitu sibuk dan dikerumuni oleh banyak orang yang semuanya memiliki pengharapan,
yang bermacam-macam. Dan mungkin ada yang sama dengan pergumulan perwira itu, yaitu pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Belum lagi banyak orang yang lain yang hanya mau melihat mujizat terjadi dan mereka dapat melihatnya. Dan kita melihat di ayat yang ke-7 ini suatu perkataan otoritas yang luar biasa. Kalau penyembuhannya saat itu melalui pola menyentuh atau Tuhan Yesus sendiri disentuh, saya yakin orang banyak pada saat itu akan melihat hal yang biasa, atau Tuhan disentuh oleh orang sakit dan orang itu sembuh. Bahkan juga kita bisa melihat Tuhan memerintahkan untuk bangkit orang lumpuh, orang mati, setan diusir. Ini pun satu hal yang biasa Tuhan lakukan dan banyak orang melihatnya. Dan ini yang menurut saya luar biasa dan dahsyat. Perwira ini meminta yang di luar pikiran orang-orang pada saat itu. Perwira ini meminta untuk perkatakan suatu perintah yang orangnya jauh daripada Tuhan Yesus. Tapi perwira ini ada satu iman yang diperkatakan dengan otoritas yang luar biasa. Orang sakitnya itu tidak terlihat, bahkan dikatakan ada di tempat yang jauh, berada di tempat tinggal dari si perwira ini. Tapi Tuhan Yesus diminta mengatakan kepada si perwira ini satu kata saja. Oleh karena itu, satu perkara rohani yang luar biasa. Dengan contoh perwira ini, seharusnya kita dapat belajar bagaimana menjadi seorang Kristen yang sesungguhnya. Dari sudut pandang perwira mengatakan kepada Tuhan Yesus. Dan setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Karena Tuhan Yesus tahu ada satu perkataan iman yang sangat penuh kerendahan hati, yang luar biasa, yang dikatakan dan diperlihatkan oleh perwira ini. Yakni hal yang pertama yang harus kita pelajari dari perwira ini adalah, yang pertama, dia jadikan dirinya jadi bawahan. Atau perwira ini menjadikan dirinya sebagai seorang prajurit. Bayangkan saja, dia adalah seorang perwira yang sangat dihormati. Dan pasti memiliki prajurit yang cukup banyak, di mana bawahannya itu pasti hormat kepadanya. Bawahannya itu pasti takut kepadanya dan juga gemetar kepada pemimpinnya ini. Bahkan kalau ada orang berani menghina atau ada orang yang mau mencelakai pemimpinnya, bawahannya itu akan dengan rela hati dan membela dengan seluruh hidupnya untuk pemimpinnya. Dan ketika perwira itu memerintahkannya untuk berperang atau melakukan apa saja sesuai dengan perintah pimpinan, pasti dilaksanakan dengan tanpa membantah. Nah, sekarang perwira ini ngomong sama Tuhan Yesus. Katanya, Tuhan, aku memiliki bawahan, atau aku memiliki prajurit di bawah aku. Dan ketika aku perintahkan pergi, maka dia akan pergi. Dari pengertian kata ini, perwira ngomong sama Tuhan Yesus. Atau perwira ini berbicara sama Tuhan Yesus. Ayo suruh aku, jadikan aku bawahan, atau jadikan aku prajurit. Apa saja seperti aku menyuruh prajuritku yang akan taat. Demikian juga aku akan taat atas apa saja yang Tuhan Yesus katakan, dan aku akan laksanakannya.
Ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang harus kita belajar dari perwira ini. Dia seorang perwira, tetapi dia begitu merendahkan diri, menganggap diri sebagai seorang prajurit. Apalagi kalau saat ini, wah, kalau seorang perwira begitu gagahnya, begitu angkuhnya. Tetapi kita belajar dari perwira ini, dia begitu merendahkan diri. Ketika bertemu dengan Tuhan, dia mau supaya Tuhan suruh apa, dia akan lakukan. Seperti ketika dia menyuruh prajuritnya untuk melakukan sesuatu. Itu hal yang pertama yang harus kita renungkan bersama-sama. Hal yang kedua, perwira ini dia jadikan diri sebagai seorang hamba. Di mana dikatakan dan perwira itu berkata kepada Tuhan Yesus. Yang kedua yaitu, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ini suatu kerendahan hati yang luar biasa. Dia di rumahnya adalah seorang tuan yang berkuasa dan dihormati semua orang yang ada di rumahnya. Tetapi sekarang dia mengatakan kepada Tuhan Yesus Kristus, perkatakan saja satu perkataan. Artinya perintahkan saja kepadaku apa saja yang engkau mau katakan kepadaku untuk aku laksanakan. Aku pasti laksanakan. Seperti seorang hamba kepada tuannya. Jadi perwira ini ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadikan diri sebagai hamba. Hamba itu tidak punya kuasa apa-apa. Mau disuruh guling-guling ya bisa dia akan lakukan. Karena apa? Disuruh oleh tuannya. Dia begitu taat. Padahal dia adalah seorang perwira. Dan hal yang harus kita renungkan dari sikap perwira ini, hal ketiga adalah perwira ini sangat mengasihi hambanya. Ketika hambanya sakit, ia sebagai seorang tuan sangat memperhatikannya. Sampai ia harus melakukan hal-hal yang pada zaman itu sangat tidak lazim. Seorang tuan sangat memperhatikan hambanya. Yang biasanya terjadi adalah seperti penjelasan saya tadi. Bagaimana kehidupan seorang budak yang sangat tidak berharga pada zaman itu. Perwira ini melakukan tindakan-tindakan kasihnya melalui hal-hal sebagai berikut. Perwira ini menemui Tuhan Yesus dan meminta pertolongan Tuhan Yesus untuk hambanya bisa disembuhkan. Kita baca di ayat kelima tadi. Bahkan dia meminta tua-tua Yahudi untuk menemui Tuhan Yesus, memintakan kiranya belas kasihan dan dapat menyembuhkan bujang dari si perwira ini. Dari perkataan inilah yang membuat Tuhan Yesus heran dan terkagum-kagum dengan sangat luar biasa. Sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus kepada banyak orang tentang, sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus kepada banyak orang tentang sikap dan perkataan si perwira ini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel."
menjadi suatu penghargaan atau respek Tuhan Yesus atas perwira ini, karena yang berkata ini bukan orang sembarangan. Dia bukan orang rendahan. Dia bukan orang miskin. Dia bukan orang bodoh. Dia tidak berpenyakit. Perwira ini dalam keadaan seorang yang berkuasa, seorang yang dihormati, seorang yang dihormati oleh prajurit dan bawahannya. Tapi kepada Tuhan Yesus, dia mau merendahkan diri demi seorang hambanya yang sakit, atau demi seorang bujangnya yang sakit. Bagaimana dengan kita yang diberkati oleh Tuhan, menjadi seorang pemimpin, entah itu pemimpin perusahaan atau seorang pemimpin toko, atau seorang pemimpin di pemerintahan, atau seorang pemimpin di bidang-bidang yang lainnya. Bagaimana kita mensikapi orang-orang yang ada di bawah kita? Bagaimana kita memperlakukan orang-orang di bawah kita? Biarlah kita belajar dari perwira ini, di mana orang yang di bawah dia atau budaknya, dia memperlakukan tidak seperti biasanya budak yang diperlakukan pada zaman itu. Karena saya percaya bahwa perwira ini memiliki yang namanya hati yang mengasihi. Kiranya lewat perenungan firman Tuhan pada saat ini, dalam pencerahan Roh Kudus, dapat mencerahkan hati dan pikiran kita, serta dapat mempraktekkan kasih Tuhan kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang tidak berdaya di sekeliling kita. Sebagaimana perwira ini memberikan contoh yang baik, di mana dia memperlakukan hambanya seperti tidak lazimnya pada waktu itu. Biarlah kita juga memiliki hal yang sama, memiliki kasih kepada orang-orang di sekitar kita, dan lewat itu nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Haleluya. Amin.